Hey Sobat Eagle, kembali lagi di episode terbaru dari Eagle Talks. Bareng-bareng dong ngomongnya. Eagle Talks. Nah, kali ini kita udah di episode keberapa nih, Bapak Agus? Ke 1000 berapa ya? Waduh, banyak banget kita berarti udah ya. Ini episode yang sangat-sangat casual karena kita kedatangan Riders Eagle lagi. Karena kemarin kita udah banyak banget ngobrol bersama orang-orang yang expert di bidangnya. Seperti Ricky Subagja, ada profesor dari Rusdiana juga, ada dokter juga. Kita ngebahas soal kesehatan, gaya hidup, dan badminton. Kali ini kita bahas gak jauh-jauh beda, tapi emang kita lebih ingin mengulik cerita dan tentang karir riders kita. Siapakah dia? Ini adalah Ade Bagus dan Juan El Givani. Woo! Salah satu pemain Tarkam yang lagi hype banget nih. Iya gak? Bener gak? Biasa aja, biasa. Oh ini mungkin boleh kenalan dulu dong. Namanya siapa? Yang selalu trending di YouTube. Di YouTube. Jadi setiap di YouTube searching badminton tuh selalu ada keyword Juan Ade Bagus Raja Tarkam. Raja Tarkam. Tadi sih ada nickname-nya. Ada nickname-nya. Nickname-nya apa tuh nickname-nya? Nickname-nya ada emang ada? Ade Bagus semes 1000 ton. Buset, ngeri banget. Si Raja Tarkam. Thumbnailnya kalau di YouTube didampingin berdua gini nih, Raja Tarkam di Brondong Smash. Ada lagi nih, Juan Ade final sadis. Emang situ siapanya Afgan? Nah, mungkin boleh ceritain dikit dong nih awal-awal karirnya. Boleh dari Mas Juan dulu. Kenapa bisa terjun ke badminton? Dari mana nih? Dari abang sih sama orang tua juga. Dari abang. Sebenarnya kan cita-citanya jadi pemain bola. Sepak bola. Iya. Terus karena sering jatuh, sering luka juga. Karena kan dulu badannya kecil banget. Pokoknya kecil banget lah, kecil. Wah, itu orang apa? Penghapus tuh kecil banget. Iya. Karena sering luka, abis itu dibilang sama orang tua bilang, udahlah ikut ini aja abang latihan bulu tangkis soalnya dipisahin 6 menit. Jadinya keterusan lah ke bulu tangkis. Dulu di sepak bola posisinya apa itu Mas Juan? Striker? Masih acak adul sih. Oh jadi depan pasti. Di depan ya, iya, striker berarti. Striker bertahan, ada? Striker bertahan ada. Nah oke, dari awal sebelumnya ke sepak bola terus fokus ke badminton. Iya. Nah coba kalau dari Mas Ade Bagus ini kayaknya usah ceritain sih. Waduh. Di Instagram itu udah lifestyle banget Pak. Ngeri ya, Vespa. Entusias nih, ngeri. Skena banget. Bisa diceritain dikit Bapak Ade Bagus? Apa? Ini ya? Backgroundnya dulu nih, pertama kali kenapa bisa milih badminton sebagai... Awal tertariknya tuh gimana tuh? Cerita unik. Kalau awalnya sebenarnya malah bukan badminton. Apa tuh? Dulu tenis lapangan. Tapi habis itu lari terus jatuh. Sini patah gitu sebelah kiri. Terus nggak bisa tenis kan pasti berat gitu. Akhirnya yang di rumah adanya raket sama kok. Nah terus diambil, dipukul-pukul, terus dipukul ke tembok. Akhirnya malah keterusannya bulu tangkis. Oh gitu. Ini dari berdua sama nih. Awalnya semua gara-gara jatuh, akhirnya jadi ke badminton. Iya. Iya, dari ada dulunya pengen fokus ini akhirnya ke badminton. Benar tapi emang. Ade Bagus lebih ke ngikutin saya sih. Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kenal ya, dari kecil ya? Enggak kan. Tapi beda-beda. Saya nih sama Juan gini. Apa tuh? Musuh. Musuh. Kirain brofis. Tapi kan sering banget nih di Instagram Eagle, kalau di komenan posting komen kayak gini, sepatunya Juan sama Ade Bagus tuh apa? Berarti emang kalian nih se-influence itu ya kalau di event-event Tarkam atau event-event kejuaraan lain gitu? Lebih ke Juan sih kayaknya itu. Tapi berdua ini punya influence loh. Punya influence di apa ranah itu. Kalau berdua lagi main di Tarkam nih, itu penuh. Sampai pinggir lapangan tuh pasti gak bakal ini tuh ya. Yeah. Tapi dulu Mas Juan awalnya pernah sempat ikut di PB ya, klub ya? Iya, klub. Dulu di? Pertama di Abang ada PB Raya, Abang bikin klub. Terus karena PB Victory Bogor kayak senang ngeliat Juan jadi ditarik kayak ditarik gitu. Dapat beasiswa. Beasiswa di Victory Bogor ya? Victory Bogor. Oke. Kalau Mas Ade dulu di mana Mas? Awal di Surabaya,
di Surabaya. Habis itu 2014 baru pindah ke Eksis Jakarta. Oh, Eksis Jakarta. Dua-dua ini gede semua sih. Pertama turnamen masih pada inget gak sih? Awal turnamen pertama kali di mana? Kalau Juan kalau nggak salah di kayak daerah Cikarang gitu. Oh. Juan ikut open. Yang dinanti-nantiin lah ikut pertandingan. Terus nggak tahu jadwal malah WO. Udah pertama kali WO. Udah pertama kali. Weh, kok gimana tuh? Tapi kan jadi pengalaman tuh. Iya benar. Jadi tahu jadwal jadinya. Tahu jadwal, jadi memahami lingkungan lah kayak gitu. Kedepannya berarti Mas Juan terakhir itu kejuaraan apa? Terakhir? Yang besar? Kayaknya sempat ikut internasional. Kemarin ikut yang Chengdu itu. Chengdu di Ikut China. Iya di China. Mas Adi kemarin terakhir event apa? Wali kota. Ini Solo. Sama Surabaya. Itu kalian sempat duet? Duel lebih gitu. Wah, duel berarti. Bukan duet. Kita kayaknya salah ngundang tamu nih. Malah kayaknya lebih banyakan duel ya berdua nih. Rivalitas. Emang. Aduh. Tapi kan kalau ngebangun chemistry gitu harus emang dari dulu ya. Walaupun sering duel tetap profesional dong. Tapi kan mereka berdua duel di lapangan. Di luar lapangan mereka bestie. Kemarin video TikToknya lewat juga tuh lagi joget tuh. Wah ini malu sih kayak gitu. Tapi keren itu membangun chemistry. Nah kalau ngomongin soal badminton lagi nih, pasti pernah dong ngerasain namanya demam panggung. Kayak ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Iya. Di awal-awal. Walaupun kalian udah sering main di event-event either itu yang besar atau yang atau internasional deh. Pertama kali ya. Internasional itu ada rasa nervous. Nervous tuh pasti ada. Dan gimana caranya kalian menanganinya? Atau memang enggak sama sekali. Gimana? Boleh ceritain tuh Mas Ju. Kalau dari Juan paling kan cuma pas pertama main doang. Kayak mungkin pemanasannya masih kurang apa gimana. Jadi 11 poin pertama itu pasti mainnya agak kurang banget lah gitu. Agak nervous juga kan banyak penonton sama segala macam. Terus dari selebihnya itu sih nggak ada sih alhamdulillah. Oke. Mas Adi? Kalau saya nervousnya malah dulu maksudnya pas zaman masih di klub gitu kayak yang masih junior gitu malah itu lebih dapat gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke legowo gitu lebih ke menerima aja. Fight aja gitu. Jadi udah ikhlas mainnya udah nothing tulus gitu. Nah, kalau karakter kalian kan di lapangan nih sering teriak nih ya. Wow, itu sebenarnya biar bikin nggak nervous atau emang karakter aja. Ya, sebenarnya bisa bikin tenang juga. Bikin tenang juga kan. Tapi orang-orang awam ngelihatnya, wah seru nih teriak-teriak. Karena tapi ada juga yang nggak seneng juga sih. Katanya petakilan. Apalah. Gitu. Tapi kan justru di situ ngebangun karakter. Buat nambah semangat juga sih. Semangat juga. Sama nakut-nakutin musuh doang. Betul, itu juga salah satu faktor buat ngejatuhin musuh ya. Ngejatuhin mental musuh ya. Maksudnya kita trash talking aja gitu. Kalau nama itu bikin calon lawan drop gak sih? Kayak Mas Adi kan terkenal dengan smash 1000 ton. Itu bikin lawan gentar gak sih? Gak tahu sih, saya kan lawan pasti kan yang ngerasain. Kalau saya sih nggak tahu ya. Cuman itu kan dapat dari clickbait dari YouTube kan banyak orang-orang yang kayak youtuber bulu tangkis tuh ngasih julukannya kayak gitulah, dari bomber smash lah apalah. Soalnya ya bisa nyemes Mas. Tapi nggak beban dong. Enggak. Ya rada dikit ya. Ya kalau kadang pas cemesannya nggak kenceng kan ya. Jadi, orang kan ekspektasinya soalnya kan mikirnya kalau saya main tuh pas bola ngangkat kan orang langsung ribu ton. Gitu. Itu seru. Jadi kan pas ternyata pes gitu kan kayak gak pas sih. Salah smash. Jadi clickbaitnya adalah smash 1000 ton vs Raja Tarkam. Raja Tarkam nih terkenalnya Mas. Iya, kalau datang banyak orang-orang datang. Iya. Kok minta santunan apa? Jaminan trending. Tapi bener kalau di YouTube itu banyak banget konten kreator YouTubers yang nge-review mereka berdua ini
nggak jauh-jauh ya dari viewers juga banyak. Nggak jauh-jauh tentang Smash, aktifnya mereka gitu kalau lagi main. Karena emang entertainment banget. Nggak yang pas nonton itu kita ya selain nonton badminton tapi menghibur gitu. Berarti seenggaknya kan udah membuat karakter masing-masing. Sebenarnya ini Mas, kalian mau ngasih dikit lah. Apa tuh? Sebenarnya YouTuber bulu tangkis tuh kita sebagai pemain atau sebagai ini tuh ada dapat plus dan minusnya sebenarnya. Plusnya apa? Itu plusnya tuh ya kalau kita main bagus, menang. Ya kalau kita bahasanya kalau sekarang kan mainnya kan tarkam gitu kan. Jadi pas kita menang tuh kan enak kan. Jadi orang lihatnya oh kalau ada orang mau manggil kita main. Jadi kan ngelihat videonya oh enak nih menang gitu. Cuman nggak enaknya pas waktu kita di saat performanya lagi nggak baik ya kan. Ada kan. Ya itu plus digoreng. minusnya. Oh digoreng kadang ini lagi ini gitu. Jadi kan Sabar. itu kayak dalam hati banget. Gak apa, luapin aja di sini. Nah itu jadi kayak wah ngerasanya tuh kayak kadang kan banyak dari pertandingan kan pasti banyak tuh kan. Jadi ada performa kita lagi yang nggak baik-baik saja tuh jadi ya gitu jadi gorengan ya. Jadi bos-bos tuh kayak ngiranya wah sama ini aja kalah Iya gitu. tuh, di komen-komennya gitu tuh. Iya. Wah, kita juga jadi kita tuh dikritiknya sama netizen lebih Iya, tepatnya bener, ya. iya. Bukan sama ya emang kita pemain yang nggak di pelatnas gitu lah ibaratkan ya Ju ya. Cuman kita ibaratkan kita juga kan kayak apa namanya? Menghiburnya di di ranah tarkam lah ibaratkan gitu. Iya. Jadi kadang kalau kita nggak baik, oh ini jadi dihakimi langsung tuh sama netizen udah langsung, oh ini defense-nya kurang, ini kurang. Padahal kan sebenarnya niat kita tuh sebenarnya kan yang secara nggak langsung menghibur juga kan. Tarkam tuh menghibur iya. menghibur warga, menghibur orang-orang lain gitu. Tapi ya harus siap. Tapi itu konsekuensinya. Itu sih. Jadi YouTube banyak sih komen-komen yang tapi kayaknya ya udah dijadiin cuma buat iseng-iseng aja. Dia ketawa terus. Mungkin Mas Ron mau cerita juga hal yang sama kali ada punya hal yang sama dia gitu. Kayak mikirnya, itu gue juga mikir. Iya. Tapi akhirnya sudah dibantu speak up nih sama Mas Ade. Iya udah diwakilin. Iya. Kemarin sempat juga kita buat konten Mas Juan ngomong jangan main nilai seenaknya dong. Ya gak apa-apa. Emang kadang-kadang netizen itu keyboard warrior, bebas mau typing apa aja ya kita tetap konsisten aja mainnya. Nah kalau bahas produk Eagle nih dari Mas Ade sama Mas Juan, kira-kira untuk sepatu tuh lebih suka yang mana tuh Mas? Ya satu atau dua produk yang ini kayaknya wajib gue bawa saat bertanding deh. Gitu. Atau memang karakternya gimana dari raket dari apa? Boleh deh diceritain. Kan kalau dari sepatu PNR paling suka. PNR kayak paling sering pakai PNR sih si Mas Juan. Reasonnya kenapa pakai PNR? Karena lebih Mana lebih cocoknya ke PNR sih. ya oke. Lebih ngefit ya. Iya. Lebih ngefit. Mas Ade? Kalau saya sepatu Hurricane sebenarnya. Sebenarnya Hurricane. Nah, cuman malah tapi kesini malah pakai PNR emang juga pakai PNR enak juga. Tapi Hurricane paling enak sebenarnya. Okay. Kalau saya ya, Iya. kaki saya. Soalnya kalau PNR tuh ngefit banget di kaki. Nah model kaki saya tuh ada lebar gitu. Jeber ya? Ya jeber. Kalau di badminton ada istilah kaki wide, kaki yang slim ya. Nero sama white. Kalau dari Mas Ade lebih ke karakternya apa sih Mas? Kan sama-sama main ganda nih. Kalau Mas Ade berarti lebih ke defense, pemain belakang. Pemain belakang. Ya, itulah karena semesannya itu yang 1000 ton itu. Ya ngawur sih. 1000 ton aja. Berarti Mas Juannya main depan, maker. Ya maker. Makanya kadang sering partneran. Iya. Terakhir partneran kapan? Di event apa? Karena kan sering duel mulu nih katanya. Gitu. Duel Ini mulu. antara duel sama partner nih love Love relationship nih kayaknya. Lebih banyak ke duel sih. Ke duel. Terakhir Terus kapan? di duel saya selalu kalah. Banyak kalahnya. Kalahnya. Saya. Mungkin kurang teriaknya kali itu. Iya. Biar lebih menakutkan pemain tuh. Tapi yang menarik nih Mas Nirwan. Di sosial media khususnya di Instagram kan Mas Ade Bagus terkenal dengan skena banget nih. Ya, Anak Vespa. Vespa head. Apa kalau sebutan untuk penggemar Vespa itu apa? Hah? 420.
Bukan. Itu jam. 420 kayak lagu band to band. Tapi itu membantu gak sih? Membantu buat apa namanya, kadang-kadang kan jenuh juga lagi badminton atau apa. Itu membantu ya. Tapi emang saya menghibur dirinya gitu Dari situ. gitu. Jadi main motor gitu. Motor-motor Kan jarang soalnya kan kayaknya pemain badminton ini hobinya nggak jauh-jauh lagi, pasti mainnya olahraga lagi, kadang hobinya apalah, biliar atau futsal gitu. Berarti jarang kan kalau gitu-gitu. Nah, emang dari ininya tuh suka Otomotif. iya, otomotif gitu, tuh suka klasik. Jadi Motornya ya, motor klasik yang keren. Vespa. sebenarnya klasik sih lebih ya, bukan Vespa. Tapi sekarang lebih main ke Vespa tapi suka klasik. Klasik. Anak senja gak sih? Kopinya ada kopi. Sambil sebat. Ya, harus sih kalau kopi mah tiap hari. Sebat di atas motor. Buset. Buset. Tapi kemarin terakhir saya lihat di Instagramnya motornya klasik juga tuh. Apa? Bisa di spill dulu kali. Hobi baru nih kayaknya nih. Asik. Ini Honda Cakep itu. S90 Z Ya. tahun 73. Ya main motor-motor tahun lama lah. Berarti lu kayak gitu tuh gabung community juga? Enggak. Jadi emang Sendiri aja. Sendiri. Lone Wolf ya? Ya kemana-mana sendiri aja. Lone Wolf Rider. Riders. Tapi emang enak sih mas. Ya dinikmati jadinya. Mogok dinikmatin. Oh iya. Lancar dinikmatin. Gitu. Berarti ada kebanggaan juga lah ya. Main badminton, duitnya ada, sisa buat modif-modif Cukup lah. sama ceweknya. Kalau Mas Juannya hobi apa nih Mas? Di luar badminton? Hobi Otomotif juga? Main bola. Enggak, Bola ya? main bola. Oh main bola tuh masih? Mini soccer, futsal gitu? Lumayan mas, tendangannya kenceng. Masih ini kadang Sabtu Minggu kadang suka main sama orang rumah main bola. Dulu mungkin ada pengen jadi kayak Subatsa kali Mas ya? Bisa. Bener. Sama yang Colin Soccer tuh. Yang bawa gini-gini ya. Kalau itu kiper tuh. Oh iya, kiper. Agak botak tuh. Bener. Sama ngabisin waktu buat main game aja palingan. Main game. Nah, ngomongin soal game lagi nih. Ini kalau game Mas Juan itu senangnya game tipe apa sih? Karena kan kalau dari pemain-pemain badminton rata-rata MOBA ya dari HP. Iya Mobile Legend. Mobile Legend. Berarti emang sama. Iya. Mas Ade juga sama? Enggak. Oh enggak. Saya nggak main game. Kayaknya itu yang membuat short escape agak jenuh main itu aja biar Iya. cepat ya. Ada kepikiran nggak pengen ikut turnamen yang besar gitu, Mobile Legend atau gimana mau MOBA gitu nggak ada? Cuma buat ini Oh, doang. buat ini aja waktu-waktu luang ya. Ini balik ke badminton nih, dari Mas Juan sama Mas Ade. Ada nggak sih idola? Pemain idola lah. Waktu itu kan role modelnya siapa? Role model. Gitu kan. Kalau dari Juan dari kecil sih ngidolain Markis Kido almarhum. Wah sama. Karena Kenapa tipe sih? mainnya Sama. hampir sama. Sama Mas juga. Ade sama? Sama juga. Sama almarhum Markis Kido. Tapi beliau emang keren sih. Iya, emang wah, Nah itu. best sih emang. Iya. Diolah. Berarti idolanya memang dari pemain Indonesia lah ya? Iya. Dari Indo. Dari Indo. Saya tuh lucu soalnya saya tuh malah kurang tahu pemain gitu. Emang kurang tahu pemain. Jadi malah pas udah badminton dan terjun makin ke situ terus setiap Markis Kido main dulu selalu nonton di TV gitu-gitu pas iya, dia pertandingan. Nah, secara nggak langsung akhirnya wah suka gitu. Jadi mengidolain gitu. Keren sih. Sampai pernah lawanan gitu akhirnya. Pernah ketemu langsung. Sama pernah. dia juga. Semua. Pernah lawan gitu. Wah, Di pengalaman yang Ini tidak dapat iya. dilupakan, ketemu legend. sebelum ini sebelum sakit. Umur-umur juga pada muda nih, Mas Juan dan Mas Ade ya. Masih banyak perjalanan yang harus ditempuh. Nah, resolusinya dong buat 2024. Kita kan sebentar lagi mau New Year's. Di tahun 2024 ini bakal ada gebrakan baru kan sebagai atlet atau pengen Mas gue kayaknya pengen buka usaha nih gini-gini. Coba lo dari Mas Juan Juan dulu. mau berhenti jadi Kayaknya sih Kayaknya mau gabung sama tuh bagus ya, buat trick shot. TikTok ya bang? Iya. Apa tuh coba Mas jadi Juan boleh cerita? influencer aja. Influencer. Resolusinya lah, kasih tahu dikit ke kita. Target Target. atau punya impian. Iya, di 2024. masih ini sih pengen nyobain main-main internasional. Oh, amin. Soalnya kemarin kan 2023 itu masih nyobain internasional series yang Malaysia. Alhamdulillah John masih bisa masuk semifinal kan. Final tuh kemarin. Makanya kali aja nanti kalau ada sponsor atau bos gimana gitu yang mau sponsorin
Bisa lah. Bisa lah, Juan masih mau fight gitu lah Fight masih buat di- internasional. Itu resolusinya 2024 ya. Ya keren sih, semoga lah lancar di tahap seperti itu. Makin banyak event-event di luar lagi ya kan. Dan tetap bersama Eagle kita masih bisa mengembangkan. Break your limit. Break your limit. Oke Mas Ade Bagus apa nih resolusi di 2024? Apa mau beli bengkel? Bangun bengkel nih kayaknya. Saya nggak ada sih, saya mengalir aja. Cuman emang kalau semua pemain kan pengennya main jauh gitu, main jauh. Sama lah sama kayak Juan. Sebenarnya kalau main internasional masih mau gitu pengen. Cuman kan sekarang tuh ketentuan yang baru ini ya poinnya harus masuk berapa juga? Poin pokoknya ada. Kalau nggak masuk poin itu kita susah untuk nembusnya untuk main harus internasional gitu. Kalau dulu masih bisa gitu, paling kualifikasi gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya agak susah gitu. Tapi ya kalau ada kesempatan ya masih kuat, masih ini saya masih mau. Selagi saya masih bisa semes saya masih Semes akan terus 1000 ton. berjuang. Masih mau. Tapi di skena yang sekarang nih di ini ada nggak sih rival terberat? Musuh bebuyutan atau siapa gitu? Wah, apakah butuh di spill? Butuh. Karena di sini adalah harus jujur kalian. Pembukaan aib cuy ini. Gak ada sih kayak. Salah satu musuh bebuyutannya sebelahnya padahal. Sebenarnya. Tapi bestie tapi musuh gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita nih Sebenarnya nggak ada mas. Kalau kita di luar kayak Ya udah gitu tangkap ya. gitu ya udahlah gitu. Cuman ya main, kalah menang ya udahlah gitu. Cuman malahan sebenarnya kalau kita ada rival tuh pastinya tuh dulu malahan sebelum kita dewasa gitu kan kayak yang Taruna, zaman Taruna tuh pasti punya rival. Pasti. Juan pasti punya, saya pasti punya kayak ini lawannya bubutnya pasti ketemu final terus atau ketemu apa gitu pasti pernah ketemu. Tapi kalau bahasa sekarang kalau di pertandingan di luar Ya ini udah profesional aja. udah profesional aja. Jadi kalau ketemu kalah menang ya udah gitu. Ada gak sih pesan-pesan lagi nih buat kalian, buat teman-teman yang baru mulai badminton, sudah mulai badminton, maksudnya di bawah umur nih, karena kan badminton udah banyak banget ya, apalagi setiap tahun regenerasi gitu. Boleh mas pesan-pesan buat subscriber YouTube-nya Sepatu Eagle yang sudah sampai berapa juta ini kan? Iya, yang sudah menunggu. Amin, Ini setelah kita amin, live amin, premiere amin. dari subuh tadi kita. Fansnya nungguin mana nih. Ya kasih tipis-tipis aja lah, apa nih tips and triknya gitu. Apa baru mulai ya? Iya yang baru mulai. ya? Banyak tau anak-anak yang baru mulai itu masih bingung nih, gue harus ngapain ya? Apa gue harus ikut-ikut badminton aja dulu? Misalkan mereka butuh advice atau insight dari orang-orang. Tips and trick. Kalau lagi baru memulai badminton ya kalau dari saya kalau udah terjun ya udah gitu, terjun aja. Udah nggak usah mikirin gimana nanti, gimana ntar, nggak usah. Udah pokoknya semangat terus, totalitas. Pokoknya kalau kata Kevin Sanjaya, Widih. lakukan totalitas gitu. Siap. Pasti kok. Mantap tuh. Kevin Sanjaya. Iya. Tadi kira mau ngomong Kevin De Bruyne tadi. Enggak dong. Main bola dong. Iya. Kok jadi ngomongin bola? Jadi Kalau Mas Juan ada? Mas Juan? Ya, palingan kalau misalkan masih nggak tahu kayak soal gerakan atau apa gimana kan sekarang udah ada YouTube udah canggih kan. Sekarang apa search di YouTube udah ada semua. Palingan itu doang tambahannya. Sama ya itu. sama kalau mau nambah motivasi kan bisa lihat Raja Tarkam Juan. Nah. Jadi kan Dijual temennya nih, dijual temennya. udah gue jual ya dulu. Yang mau gathering sama kalian juga bisa ya? Maksudnya main-main bareng latihan. Boleh. Boleh. Di mana tuh biasanya nongkrongnya? Di Kukusan. di Kukusan. Gor Kukusan di Ya, Gor Kukusan Depok. Di Kukusan Depok. Ya, tiap hari enggak? Seminggu 3 kali. Ya, mungkin kita bisa main-main bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing lah gitu ya kan. Dan teman-teman ini juga sangat terbuka kok. Gitu. Terbuka banget. Orang kita lepas baju. Itu beda makanya. Itu sensor semua kalau masuk TV sensor itu. Oke, ini udah cukup sih sebenarnya, kita udah durasi udah pas, kita udah ngobrol banyak juga ya. Nah, Tuh, rasa udah 1,5 jam ya. Wah, ternyata udah 4 jam. Waduh. kan Pokoknya nggak mungkin juga ngobrolin hantu di sini kan biasa. iya, tadi sih kita pengen Gak apa-apa ngobrol. biar viral. Iya. Kita emang pengen ngobrol hantu sih. Emang ada pengalaman misteri? Wah, ya kan kepancing. Banyak Kalau sih. ngomongin zodiak kan nggak mungkin nih. Wah, Waktunya udah mancing lagi. Mancing lagi. Bakal bisa sampai sore nih kelarnya. Ada sesinya nanti.
Jadi kayak live nih. Jangan. Pokoknya ya udah kita clearin aja dulu ya. Ada tambahan lagi nggak dari teman-teman? Udah. Apa? Dari audiens ini yang ada 1.000 orang nih. Yang audiens yang Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan. ini yang kemarin nonton Coldplay, nonton Mana? Oh, ada yang nonton Coldplay? ada itu teman kita yang paling pojok tuh ada. Oh yang sini yang megangin. Coldplay itu. Oke teman-teman, kita udah ngobrol banyak oleh salah satu Riders Eagle, Mas Juan dan Mas Ade Bagus. Kalau kalian pengen lihat aksi-aksi mereka tuh buka aja Juan Ade Bagus, itu udah muncul nama-namanya dan video-videonya. Thumbnailnya juga nekat-nekat tuh, thumbnailnya terbang-terbang pokoknya smash 1000 ton, gerakan lincah, gerakan kali lawan. Boleh kepoin di Instagram. Boleh kepoin aja. Yang ada di sini nih. Buat teman-teman yang kepo, kalian bakal terhibur dengan cara mainnya mereka. Nah, satu lagi mas. Apa tuh? Dan mau sampein juga buat yang nonton ya nih, kan. Dengerin nih. Jadi kita kan main tuh intinya menghibur. Nah, jadi nggak usah terlalu baper-baper banget lah. Apa kayak mikirnya gimana. Nggak usah santai aja. Gitu. Kita pasti pengen menang semuanya, nggak mau kalah ya nggak. Gitu jadi ya santai. Ya, taking notes tuh teman-teman. Pokoknya intinya kalau kalian cuma pengen menghibur apa itu badminton, Juan Ade Bagus tuh mewakili banget sih di YouTube. Bentar. Ini menghibur bukan berarti main-main ya mainnya. Enggak, ini serius mainnya. Serius mainnya. Ya, mainnya serius, Iya. cuman jangan baper gitu kan. Gitu. Hujat mulu nih, ngeri. Teman-teman kurang-kurangin lah itu typing jahatnya ya. Iya. Yang penting kan udah ngobrol ya tadi ya, udah ngasih tahu. Iya. Ntar kalau mau urusan belakangnya di luar ini aja Pak, pas off cam. Pakai Jepri Nicole. Iya. Ngajak bertanding di mana tuh, di pukulin Samsak. Oke, terima kasih ya buat Mas Juan, Mas Ade Bagus. Terima kasih atas waktu yang telah datang ke podcast kita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah seru-seruan di episode selanjutnya gitu kan. Kita ngobrol soal, mungkin bisa ngobrol soal hantu juga nanti. siapa tahu ya kan kalau kita pengen ngebahas lebih lanjut. Jadi buat teman-teman yang pengen komentar, pengen masukin pendapat, langsung aja komen di video ini, ada di kolom komen tuh, kita nggak lock kok komennya. Yang baik-baik komennya ya, yang memotivasi, jangan yang mencoba. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau yang biar engagement naik Pak. Gak apa-apa kalau ada yang nanya-nanya kan, biar diundang lagi. Biar diundang lagi, pasti. Atau nanti kita podcastnya di lapangan Gor Kukusan. Di lapangan tuh seru tuh, sambil main. Iya boleh. Bener gak? Bener kan? Iya, nah pokoknya ya that's it, itu aja teman-teman. Jadi sampai bertemu di Eagle Talk selanjutnya. Eagle Talks, break your limit.